PSSI putuskan tetap di AFF. Timnas Indonesia tunda asa jadi rival Jepang dan Korea Selatan. PSSI telah memutuskan untuk bertahan di AFF setelah sempat merasa dirugikan oleh sikap Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut. Sebelumnya, PSSI melayangkan protes kepada AFF terkait dengan adanya dugaan pengaturan skor dalam laga Timnas U19 Thailand vs Timnas U19 Vietnam di ajang Piala AFF U19 2022 tanggal 10 Juli tahun 2022. Thailand dan Vietnam terlihat bermalas-malasan dan enggan mencetak gol ketika keduanya sudah bermain sama kuat 1-1. Akibat hasil seri pada laga Thailand vs Vietnam tersebut, Timnas U19 Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF U19 2022 karena kalah dalam aturan head-to-head yang diterapkan oleh AFF. Dugaan match fixing pada laga Timnas U19 Thailand vs Timnas U19 Vietnam pun mencuat ke permukaan dan PSSI langsung mengirim surat protes kepada AFF. AFF kemudian merespons dan telah memberikan surat balasan kepada PSSI. PSSI lantas menerima keputusan AFF bahwa tidak ada yang salah dalam laga Timnas U19 Thailand vs Timnas U19 Vietnam pada Piala AFF U19 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Surat kami kemarin sudah dibalas oleh AFF, kata Muhammad Iriawan saat menyaksikan laga Timnas U16 Indonesia vs Vietnam pada Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Kami terima karena keputusan ada di tangan mereka dan sudah dinyatakan sesuai dengan Kombis. Bahkan ada dari AFC yang juga hadir di situ yang menyatakan bahwa permainan dianggap tidak ada yang salah. Jadi kita harus berlapang dada menerima keputusan itu. Kemudian tentunya kami tetap akan berada di AFF karena negara kita juga berada di kawasan ASEAN. Jadi kita balas permainan Vietnam-Thailand, kita bisa meraih kemenangan, ujar Muhammad Iriawan menambahkan. Dengan keputusan PSSI bertahan di AFF, maka Timnas Indonesia gagal menjadi rival Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan di EAFF. Sebelumnya, nama EAFF muncul sebagai pilihan terbaik untuk PSSI apabila memilih untuk hengkang dari AFF. EAFF merupakan federasi sepak bola Asia Timur yang hingga sekarang memiliki 10 negara anggota. 10 negara anggota EAFF adalah China, China Taipei, Guam, Hong Kong, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Makau, Mongolia, dan Kepulauan Mariana Utara. Andai PSSI bergabung dengan EAFF, maka Timnas Indonesia bisa turut andil dalam pagelaran Piala EAFF. EAFF rutin mengadakan Piala EAFF 2 tahun sekali yang diikuti oleh 10 negara anggotanya. Artinya, jika pindah ke EAFF, Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk bertanding melawan tim-tim kuat seperti Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan. Asnawi Mangkualam akui musim panas di Korea Selatan jadi pemicu tampil agresif. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, berbicara soal performanya yang semakin agresif saat membela klub asal Korea Selatan, Ansan Greeners, akhir-akhir ini. Asnawi Mangkualam belakangan ini tampil luar biasa bersama klub K-League 2, Ansan Greeners. Dalam 4 laga yang dilakoninya bersama Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam berhasil mencetak 2 gol. Tentu saja ini kemajuan yang bagus untuk mantan pemain PSM Makassar tersebut. Beberapa bulan lalu, Asnawi Mangkualam bahkan lebih sering duduk di bangku cadangan. Namun, akhir-akhir ini pemain berusia 22 tahun itu terus dipercaya tampil membela timnya. Ternyata kepercayaan ini juga dirasakan oleh Asnawi Mangkualam. Pemain Timnas Indonesia itu memang mengalami peningkatan sejalan dengan datangnya musim panas di Korea Selatan. Saat ditanya apakah iklim panas di negeri ginseng itu berpengaruh pada penampilannya, Asnawi pun mengaku bahwa cuaca di Korea Selatan menjadi salah satu pemicu dia tampil lebih garang. Cuaca di Korea Selatan menjadi sangat panas dan lembab akhir-akhir ini, tetapi ini mirip dengan di Indonesia, ujar Asnawi Mangkualam sebagaimana dilansir bolasport.com dari Goal Korea, Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Jadi,
Sepertinya performa akan semakin baik, ucapnya. Lebih lanjut, penampilan agresifnya akhir-akhir ini bersama Ansan Greeners memang sudah menjadi ciri khas Asnawi. Dengan tibanya musim panas, gaya mainnya pun semakin agresif lagi. Hal ini karena Asnawi merasa terbiasa dengan suhu panas seperti saat bermain di Indonesia. Dia pun bermain lebih lepas dan agresif dalam menyerang pertahanan lawan. Asnawi juga tak lupa membantu pertahanan Ansan Greeners dengan baik. Itu adalah gaya agresif di Indonesia. Saya mencoba mempertahankannya di Korea Selatan sehingga sepertinya keluar, tuturnya. Meski tampil agresif, Asnawi tak melulu mampu membuat timnya meraih kemenangan. Pada laga terakhir saat melawan Seoul Ellen pada tanggal 6 Agustus lalu, Ansan Greeners gagal menang karena hanya meraih hasil imbang 2-2.